warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2026. Perkenalkan, saya Sakina SPDI, salah satu guru di Mas Nurul Jibal Pondok, sekaligus sebagai mahasiswa PPG tahun 2026, Angkatan 4 di LPTK UIN Alauddin Makassar, dengan NIM 210001257129. Pada hari ini tanggal 12 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja di Mas Nurul Jibal Pondok pada kelas 11 dengan materi tanggung jawab terhadap orang tua, keluarga, dan masyarakat dengan model pembelajaran problem basic learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita masuk di materi, kita bersama-sama membaca doa dulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Ya. Jadi saya absen dulu. Baik, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Yang tugas senang sakit. Nah, saya absen dulu ya. Auliatul Mufidah, hadir Bu. Ainit, tugas Bu. Nur Aziza, Nur Hafiza, hadir Bu. Suci Ramadhani, hadir Bu. Mandatilla, hadir Bu. Nahila Muazira, hadir Bu. Sri Nastiti, hadir Bu. Reski Amalia, hadir Bu. Putri Aulia, hadir Bu. Nur Safwani, hadir Bu. Zahratul Nisa, hadir Bu. Hadir Bu. Oke ya. Baiklah, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu
Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, saya mau menanyakan materi sebelumnya. Bagaimana? Masih ada yang ingat? Ya, Bu. Tentang apa? Satu kepada kedua. Materi sebelumnya. Materi sebelumnya ya. Ya, masih ada yang ingat? Iya, Bu. Tentang hakikat penciptaan manusia. Oke, kita lanjut di materi hari ini. Sebelum kita masuk di materi inti, saya menjelaskan dulu tujuan pembelajaran, ya. Jadi materi hari ini yaitu tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Namun sebelum kita lanjut di materi, saya jelaskan dulu tujuan pembelajaran. Yang pertama itu, peserta didik dapat mendemonstrasikan hafalan Quran surah Al-Isra ayat 23-24, Quran surah Luqman ayat 21 ayat 13 sampai 17. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan makna mufradat Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis kandungan Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Dan selanjutnya, peserta didik dapat menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Jadi setelah kalian memahami, menjelaskan, kalian harus kalian harus menunjukkan sikap bagaimana patuhnya kalian kepada kedua orang tua, ya. Terutama itu dalam hal biasa, kalian harus sering-sering mendoakan orang tua kalian, ya. Jadi setelah kalian pahami penjelasan-penjelasan, harus kalian mendemonstrasikan atau mencontohkan tentang perilaku terhadap kedua orang tua dan guru. Oke, ya. Oke, mungkin ada dari salah satu kalian yang bisa membacakan atau ayat tersebut. Oke? Ada? Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Oke, ada yang bisa menerjemahkan? Siapa yang bisa menerjemahkan? Saya, Bu. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusaha lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sesekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya berkata ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran surah Al-Isra ayat 17. Oke. Coba dari salah satu dari kalian ada yang bisa menjelaskan ayat tersebut. Oke? Menjelaskan ya? Siapa yang menjelaskan? Saya, Bu. Oke, ada. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada para hambanya untuk menyembah Allah semata. Allah juga memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada ibu dan bapak, dan melarang kita mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada keduanya. Dan kita melarang, dan Allah melarang kita bersikap buruk kepada mereka dengan ucapan, dan jangan kamu membentak mereka, yaitu jangan kamu menolakkan tangan kepada keduanya. Dan Allah juga melarang mengeluarkan perkataan jelek dan melakukan perbuatan buruk terhadap kedua orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan
untuk berbuat baik, bertutur sangka baik yang dilakukan kepada kedua orang tua dengan rasa hormat dan memuliakannya. Selain dari apa yang kita amati tadi, apa yang kita baca di buku, ada materi yang perlu kalian lihat di dalam video ini tentang istilah dan istilah lain berbakti kepada orang tua, yaitu coba kalian perhatikan yang kalian amati ya, yang ada di video. Adalah hal yang sangat penting. Istilah lain berbakti kepada orang tua adalah birrul walidain. Maksud berbakti menurut Al-Azhari adalah mentaati kedua orang tua dengan melakukan semua apa yang mereka perintahkan selama hal tersebut tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bukti nyata perhatian Islam terhadap perintah berbakti kepada orang tua sebagaimana dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 yang artinya Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan apa, dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan hendaklah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berbuat telah mendidik aku pada waktu kecil. Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Anak-anakku sekalian, penjelasan dari Quran surat Al-Isra ayat 23 adalah ada kata-kata kontrol. Kalau dilihat dari beberapa tafsir mempunyai makna yang berbeda. Misalnya Ibnu Katsir mengartikan dengan mewasiatkan, sedangkan Al-Qurtubi mengartikan dengan memerintahkan, menetapkan, dan mewajibkan. Dan secara umum ayat tersebut menegaskan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua, apalagi melihat redaksi ayat tersebut. Sebelum perintah berbuat baik kepada orang tua itu ada larangan menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asy-Syaukani dalam hal ini menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berbuat baik dan beribadah kepadanya. Ini adalah pemberitahuan tentang betapa besar hak mereka berdua. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana bentuk berbuat baik kepada orang tua? Itu setidaknya ada 5 hal yang dapat kita ambil pelajaran dari Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, yaitu sebagai berikut. Jangan engkau mengatakan kepada keduanya. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 ini, seseorang atau seorang anak dilarang mengatakan lalu bersihat bukan kata itu, tetapi kandungan kata itu oleh masyarakat Arab. Hal tersebut dianggap sebagai penghinaan. Sedangkan menurut Imam Ja'far Shadiq mengatakan jika ada perkataan yang lebih ringan dari maka Allah akan menyebutkan kata itu. Dalam Al-Quran dan terjemahannya yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, kata diartikan dengan mengapa tidak boleh? Karena kata tersebut di masyarakat dinilai sebagai ucapan kekesalan dan penghinaan. Yang B, jangan membentak keduanya wala tanharhuma. Ayat ini melarang anak membentak kepada kedua orang tua, baik berupa lisan maupun sikap. Dengan membentak tentunya orang tua akan sakit hati, padahal orang tua yang merawat, membesarkan, dan mendidik anaknya. Yang C, bertutur kata dengan perkataan yang baik. Wa qul lahuma qawlan karima. Ini adalah perintah anak kepada orang tua agar bertutur kata dengan ucapan yang baik. Jangan sampai melakukan hal yang diungkap sebelumnya, yaitu berkata atau membentaknya. Dia merendahkan diri kepada orang tua dengan penuh kasih sayang. Waqfid lahu ma janaha dhulli minar rahmah. Meskipun orang tuanya secara pendidikan lebih rendah, anak tidak boleh merasa sombong. Dengan kata lain, kita dilarang merendahkan diri kepada orang tua baik lisan maupun tindakan. Yang ini selalu mendoakan orang tua. Sebagai anak yang soleh dan soleha, tentunya kita selalu mendoakan orang tua bagi yang masih hidup, didoakan semoga selalu diberi kesehatan, kemudahan dalam mencari rezeki, dan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sedangkan kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia, kita doakan semoga diampuni segala dosanya dan diberi kenikmatan di alam barzakh atau alam kubur. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak-anakku sekalian, yang selanjutnya adalah manfaat hormat dan patuh kepada orang tua. Satu, berbuat baik kepada orang tua merupakan amalan utama. Dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah sudah memerintahkan berbuat baik, disandingkan dengan larangan penyekutuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, berbuat baik kepada orang tua termasuk amalan utama yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah amalan sholat pada waktunya. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua menghantarkan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Yang ketiga, berbuat baik kepada orang tua dapat menghindari diri dari murka Allah, karena murka Allah terletak pada murka orang tua, sebagaimana dalam hadis yang sudah dijelaskan. Yang keempat, salah satu sebab diampuni dosanya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmidzi. Yang kelima, berbuat baik kepada orang tua menjadi sebab masuknya ke surga. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW dari Muawiyah bin Jahimah radhiyallahu anha, bahwasanya Jahimah datang kepada Rasul SAW kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, saya ingin berangkat untuk berperang dan saya datang ke sini untuk minta nasihat pada Anda." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kamu masih memiliki ibu?" Berkata dia, "Iya." Bersabda Rasulullah SAW, "Surga itu di bawah telapak kakinya." Hadis riwayat An-Nasai. Baik, setelah kalian sudah mengamati video tadi, maka ibu akan membagi kelompok ya untuk mempresentasikan. Kalian itu dibagi 3 ya. Jadi kelompok pertama yang ini, kelompok kedua dan ketiga. Jadi adapun yang perlu kalian diskusikan, kelompok pertama itu manfaat berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan kelompok kedua berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang kelompok ketiga, contoh perilaku terhadap orang tua ya, perilaku buruk terhadap orang tua. Oke, silakan cari referensinya. Silakan diskusikan. Setelah itu sebentar ada yang mempresentasikan dari salah satu dari teman kalian ya. Jadi kelompok pertama dulu ya. Jadi yang lain itu harus mendengarkan. Sebentar kalian bisa kasih pertanyaan ya. Adapun manfaat berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang pertama, mengantarkan kita terhadap ridha Allah karena ridha Allah tergantung dengan ridha orang tua. Kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua menjadi jembatan masuk surga. Yang ketiga, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Yang keempat, dapat menghindari dari murka Allah. Jadi penjelasan dari kelompok satu, dari kelompok lain silakan yang mau bertanya. Satu dari kelompok yang lain ya, yang kedua mungkin satu orang. Oke? Oke, silakan. Ini.
Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa mematuhi perkataan orang tua. Tapi bagaimana jika yang diperintahkan oleh orang tua itu mengarah pada keburukan, Bu? Teman-teman, apakah kita harus melakukannya atau tidak? Dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa kita harus menghormati orang tua? Dari pertanyaan pertama, ketika keburukan yang diperintahkan oleh orang tua, maka kita boleh membantahnya, tapi dengan perkataan yang baik agar tidak menyinggung hatinya. Soal yang kedua, mengapa kita harus menghormati kedua orang tua? Jawabannya adalah karena ridha Allah itu tergantung dari ridha orang tua. Apabila kedua orang tua murka, Allah juga ikut murka. Oke, bagaimana jawaban dari teman kalian? Oke, sudah bisa paham? Oke, kita lanjut di kelompok 2 ya, untuk memperhatikan hasil diskusi kalian. Adapun contoh dari perilaku baik kepada orang tua: 1. Mendoakan kedua orang tua. 2. Membantu kedua orang tua. 3. Merawat dan menyayangi orang tua dengan baik. Ini dari mana? Ini siapa yang mau kasih pertanyaan? Oke, silakan. Apakah ada contoh lain selain ini? Contoh lainnya? Perilaku baik, contoh lain adalah bertutur kata dengan ucapan baik, merendahkan diri kepada kedua orang tua dengan kasih sayang, selalu mendoakan orang tua, jangan mengatakan bu atau ah, dan terakhir jangan membentak orang tua. Dan tidak boleh membantah kecuali orang tua memerintahkan kita kepada keburukan, dan selalu mendoakan orang tua. Oke, setelah kita amati tadi dari video-video pembelajaran atau materi yang kita pelajari tadi, saya ingin memberikan tugas kepada kalian, ya. Jadi silakan tulis tugasnya, yaitu apa yang kalian amati setelah melihat video dan materi beragam, ya? Perilaku yang dianggap bisa mencerminkan berbuat baik kepada kedua orang tua. Isi dari kandungan surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Oke, silakan jawab. Saya kasih kesempatan 5 menit. Oke, sudah selesai? Oke, bisa dikumpul ya.
Oke? Kalau sudah selesai, kalian kumpul. Bagaimana materi yang kalian pelajari tadi? Apakah sudah bisa paham? Sudah bisa dicontohkan? Iya, Bu. Kalau ya, usahakan untuk bagaimana kita selalu mencerminkan untuk di dalam kehidupan sehari-hari kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Oke, sebelum Ibu menutup pelajaran pada hari ini, Ibu menjelaskan materi yang kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang menghormati kepada kedua Orang tua dan guru. ya. Jadi yang perlu kalian paham itu di ayat tadi yang menjelaskan tentang bagaimana kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendoakan kedua orang tua kita. Bentuk apa kita untuk mendoakan orang tua kita? Bagaimana kita selalu mendoakan bagaimana rezekinya lancar, kesehatannya ya. Dan jangan lupa juga selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Jangan kalian harus membiasakan diri untuk berkata sopan, santun ya. Dan yang terakhir itu untuk selalu mendoakan kedua orang tua, baik itu orang tua tak sudah mati, lebih-lebih lagi kalau masih hidup ya. Jadi itulah tadi pembelajaran pada hari ini. Marilah kita bersama-sama menutup pelajaran dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.